Welcome back to Mizaki Syahda on YouTube channel. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Maka dari itu, izinkan perkenalkan saya Muhammad Mizaki Syahda dari mahasiswa Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor, program studi Komunikasi Digital dan Media. Halo semuanya. Apa sih komunikasi? Komunikasi merupakan sebuah istilah yang memiliki makna di mana terjadinya proses pertukaran informasi, kata ataupun tanda yang dilakukan oleh dua orang atau juga bisa lebih. Proses tersebut atau proses komunikasi dapat dilakukan dengan cara nonverbal maupun verbal. Dalam proses komunikasi, kedua orang atau lebih yang melakukan komunikasi memiliki potensi untuk memberikan ataupun menerima sebuah informasi. Nah, setelah mengetahui makna dari komunikasi, saatnya saya memberitahukan mengenai arti dari teknologi komunikasi. Pada umumnya, teknologi komunikasi merupakan suatu hal yang merujuk pada semua barang atau alat yang dapat digunakan untuk mendukung proses komunikasi. Mengirim, menyampaikan, menerima, memproses, mengedit, mengolah, serta memanipulasi hasil informasi. Memasuki abad ke-20, tepatnya antara tahun 1910 sampai 1920, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ditandai dengan sebuah transmisi suara tanpa kabel melalui siaran radio AM yang pertama. Komunikasi suara tanpa kabel ini segera berkembang pesat. Kemudian diikuti pula oleh transmisi audiovisual tanpa kabel yang berwujud siaran televisi pada tahun 1940-an. Teknologi informasi dan komunikasi ini berkembang dengan sangat pesat. Hingga saat ini, jarak dan waktu seakan tidak lagi menjadi halangan dalam berkomunikasi. Orang yang berada di pulau yang berbeda pun, bahkan negara yang berbeda, kini sudah mampu melakukan komunikasi, bahkan mampu ditampilkan secara visual. Salah satu hal yang sedang menjadi tren saat ini adalah kegiatan yang berbasis internet dan elektronik. Beberapa contoh diantaranya adalah e-learning, e-banking, e-library, e-laboratory, email, dan sebagainya. Aktivitas berbasis elektronik ini sudah pasti sangat membantu kegiatan manusia. Dengan hal tersebut di atas, dimensi ruang dan waktu tidak lagi menjadi hambatan. Selain itu, proses pengolahan data pun semakin cepat dan efisien. Berbagai barang elektronik mulai dari televisi, handphone, VDA, laptop, hingga palm top sudah menjadi barang-barang yang tidak asing lagi bagi masyarakat. Nah, perkembangan teknologi ini semakin pesat seiring dengan ditemukannya alat-alat yang lebih canggih. Secara khusus untuk Indonesia, kemajuan di bidang teknologi ini sangat berdampak terhadap berbagai aspek. Aspek tersebut diantaranya di sektor ekonomi dan juga sosial. Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, salah satu dari jajaran Menteri Republik Indonesia tersebut menyatakan bahwa Indonesia sebagai salah satu negara yang masyarakatnya terbanyak mengakses internet di dunia. Selain itu, ada juga sebuah lembaga riset menyebutkan bahwa Indonesia merupakan peringkat kelima dalam daftar pengguna smartphone terbesar di seluruh dunia. Di dalam data tersebut juga disebutkan bahwa Indonesia menduduki posisi 5 besar dengan pengguna aktif internet, yakni sebanyak 47 juta atau sekitar 14% dari seluruh total pengguna ponsel. Nah, komputer elektronik juga sekarang sebagai wujud perkembangan teknologi informasi beroperasi pertama kali pada tahun 1943, lalu diikuti oleh tahapan miniaturis komponen elektronik melalui penemuan transistor pada tahun 1947 dan rangkaian terpadunya pada tahun 1957. Perangkat telekomunikasi berkembang dengan pesat saat teknologi digital mulai digunakan menggantikan teknologi analog. Teknologi analog mulai terasa menampakkan batas-batas maksimal pengeksplorasiannya. Digitalisasi perangkat telekomunikasi kemudian berkonvergensi dengan perangkat komputer yang sejak awal merupakan perangkat yang mengadopsi teknologi digital.
Produk hasil konvergensi inilah yang saat ini muncul dalam bentuk telepon seluler. Di atas infrastruktur telekomunikasi dan komputasi ini, kandungan isi atau konten berupa multimedia mendapatkan tempat yang tepat untuk berkembang. Konvergensi telekomunikasi atau kompetensi multimedia inilah yang menjadi ciri abad ke-21, sebagaimana abad ke-18 dicirikan oleh revolusi industri. Dan ada perkembangan komunikasi menurut Everett M. Rogers, di mana yang pertama, kemajuan yang dianggap penting adalah era komunikasi cetak yang ditandai dengan penemuan huruf cetak yang dapat dipindah-pindahkan oleh Johannes Gutenberg pada tahun 1450, memulai era industri media khususnya media cetak. Lalu yang kedua, peluncuran satelit komunikasi pertama pada 1962 menandai kelahiran teknologi satelit. Sinyal-sinyal satelit ditangkap oleh antena berbentuk piring yang biasa disebut dengan stasiun bumi. Stasiun ini pada mulanya hanya mampu dimiliki oleh perusahaan komunikasi kabel. Lalu yang ketiga, pada awal perkembangan teknologi komunikasi ini, satelit yang ada diintegrasikan ke dalam infrastruktur telekomunikasi seperti PPT, perusahaan telepon, dan lain-lain. Perkembangan ini menandai revolusi satelit 1. Saat ini kita telah memasuki revolusi satelit 2, ditandai dengan komunikasi satelit yang dapat memotong jalur infrastruktur yang ada, seperti Direct Broadcast Satellite atau biasa disebut DBS, Mobile Communication, dan Private Network. Lalu yang keempat, dengan menggunakan teknologi satelit, orang dapat melakukan komunikasi melalui hubungan telepon atau faksimili sementara dalam perjalanan di mana saja berada. Dapat berbelanja jarak jauh, teleshopping, dapat melakukan teleconference yang meliputi seluruh negara atau seluruh dunia tanpa harus meninggalkan rumah ataupun kantor, sehingga video conference atau sistem networking telah menjadi bagian dari kehidupan manusia saat ini. Lalu ada faktor yang dapat menyebabkan media dapat menjadi berkembang dengan lebih pesat. Di antaranya yang pertama, terjadinya evolusi ekonomi di seluruh dunia. Lalu yang kedua, terdapatnya infrastruktur yang memiliki kemungkinan dengan adanya akses informasi dimanapun dengan kecepatan yang terbilang akan mencukupi. Lalu yang ketiga, sumber daya manusia yang melakukan penuntutan ketersediaan dari otak manusia yang akan menguasai teknologi yang tergolong tinggi. Lalu yang keempat, terdapat kebijakan yang memberikan tuntutan dengan adanya kebijakan yang berskala makro serta mikro yang akan menjadi berpihak kepada sebuah perkembangan teknologi informasi yang berjangka panjang. Lalu yang kelima, konten serta aplikasi yang akan memberikan tuntutan dengan adanya informasi yang ingin diberikan kepada orang, tempat, waktu yang terbilang tepat, serta segala macam ketersediaan dari aplikasi untuk mampu di dalam menyampaikan konten itu sendiri dengan nyaman pada penggunanya. Lalu yang keenam, karena manusia selalu ingin mendapatkan kemudahan dari segala macam hal yang ada di dunia. Lalu yang ketujuh, untuk memenuhi segala macam rasa akan ingin tahu dari sang manusia itu sendiri. Lalu yang kedelapan, terdapat sebuah kebutuhan komersial dari masyarakat yang terbilang meningkat. Nah, ada sisi positifnya juga nih dari kemajuan teknologi dan media komunikasi ini. Beberapa di antaranya dapat dilihat dari terbantunya beberapa bidang berikut. Pertama, ada bidang pendidikan, ada bidang kesehatan, bidang transportasi, bidang jasa pengiriman, maupun bidang bisnis dan perbankan. Tetapi tidak demikian positif, ada negatifnya juga dengan perkembangan teknologi informasi dan media komunikasi ini. Di antaranya yang pertama ada pelanggaran hak cipta, lalu ada kejahatan cyber, pornografi, perjudian, dan penipuan, bahkan penyebaran malware yang bisa menyebabkan virus. Nah, untuk contoh media komunikasi masa lalu ada surat, ada kentongan, ada kaleng yang disambung tali, lalu ada daun mantan, gamelan, bedug, bahkan burung merpati. Nah, ada contoh media komunikasi di masa sekarang ini. Ada telegraf, surat kabar, ada intercom, ada handphone tentunya, smartwatch, TV, radio, bahkan email. Nah, teman-teman dapat disimpulkan kan bahwa media komunikasi di dunia ini dapat berkembang dengan pesat tentunya dari masa ke masa.
dapat dilihat dari contoh seperti dari dahulu adanya media komunikasi dimulai dari gamelan dengan adanya burung merpati. Nah, bahkan hingga saat ini di zaman modern sudah berganti menjadi handphone, ada TV, bahkan ada email. Itu adalah salah satu perkembangan media komunikasi dari masa ke masa yang harus diakui di dunia tentunya. Nah, maka dari itu saya Mirza Kesyada pamit undur diri. Terima kasih.